Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kita kali ini adalah pencatatan kas kecil. Nah, sebelumnya, tujuan pembelajaran kita pada topik ini yaitu sebelum itu, kita review dulu ya tentang pengertian kas kecil. Nah, kas kecil itu adalah kas yang disediakan di perusahaan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis jika dibayar menggunakan cek. Jadi, kalian bayangin aja misalnya kalau kalian mau membayar parkir, masa iya kita harus mencairkan cek terlebih dahulu? Itu kan kelamaan ya. Nah, contoh-contohnya itu bisa dengan membeli ATK, membeli peralatan. Nah, coba kalian sebutkan contoh lainnya. Nah, apa saja fungsi kas kecil itu? Tentu saja sama seperti definisinya tadi, yaitu untuk melakukan pengeluaran yang relatif kecil dan bersifat mendadak, kemudian mempercepat aktivitas perusahaan, meringankan beban para staf karyawan dalam memberikan pelayanan maksimal kepada pelanggan, dan lainnya. Sistem pencatatan kas kecil itu ada dua. Yang pertama yaitu sistem dana tetap atau yang disebut Impressed Fund System. Kemudian yang kedua yaitu sistem dana tidak tetap atau yang biasa disebut Fluctuation Fund System. Nah, pengertiannya untuk sistem dana tetap yaitu sistem pendanaan kas kecil yang ditetapkan dengan jumlah tertentu. Maksudnya itu adalah dananya itu jumlahnya tertentu dan tetap untuk digunakan secara periodik, misalnya 1 minggu, 1 bulan, atau 2 minggu, tergantung kebijakan perusahaan. Nah, setiap pengisian kembali kas kecil, jumlahnya itu harus sama dengan jumlah yang sudah dikeluarkan, kecuali jika ada kebijakan untuk menambah atau mengurangi jumlah dana kas kecil yang telah ditetapkan tersebut. Yang kedua yaitu sistem dana tidak tetap. Sistem ini, pendanaan kas kecil itu dengan jumlah yang tidak tetap, menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan pada suatu periode. Mari kita lihat perbedaan sistem dana tetap dan sistem dana tidak tetap. Pada sistem dana tetap, saldo akun kas kecil selalu tetap. Pada sistem dana tidak tetap, saldo akun kas kecil berubah-ubah mengikuti fluktuasi pengeluaran yang terjadi. Kemudian, pengeluaran kas kecil dicatat saat pengisian kembali. Sedangkan pada sistem dana tidak tetap, setiap pengeluaran kas kecil langsung dicatat dalam jurnal. Pada sistem dana tetap, buku kas kecil hanya berfungsi sebagai alat kontrol dan tidak dapat diposting di buku besar. Pada sistem dana tidak tetap, sebaliknya, buku kas kecil menjadi dasar untuk posting ke buku besar. Selanjutnya, pada sistem dana tetap, apabila pada akhir periode masih terjadi pengeluaran kas kecil yang belum dicatat, maka perlu untuk dibuat jurnal penyesuaiannya. Sedangkan pada sistem dana tidak tetap tidak perlu dibuat jurnal penyesuaian. Nah, berikut ini adalah jurnal pencatatan kas kecil sistem dana tetap dan sistem dana tidak tetap. Langsung saja kita bahas dari soal halaman 15 ya. Tanggal 10 Desember, pembentukan kas kecil sebesar 1.500.000. Jurnal untuk sistem dana tetap dan dana tidak tetap itu sama, yaitu kas kecil pada kas di bank sebesar 1.500.000. Nah, jadi saldo kas kecil bertambah sebesar 1.500.000 yang diambil dari saldo kas di bank. Pada sistem dana tetap, pengeluaran tersebut tidak dijurnal ya, nanti akan dijurnal pada saat pengisian kembali kas kecil. Kemudian, pada sistem dana tidak tetap,
di jurnal seperti biasa, yaitu debit beban retribusi sampah dan kredit kas kecil sebesar 100.000. Jadi, pada metode dana tetap, pengeluaran-pengeluaran yang terjadi pada tanggal sebelumnya dikumpulkan jadi satu, yaitu ada beban retribusi sampah sebesar berapa, beban perangko sebesar 150 sampai dengan beban transportasi kirim surat. Nah, semua itu dijumlah, kemudian di kreditnya yaitu kas di bank. Jadi, pada saat pengisian kembali, jumlahnya harus sama dengan jumlah pengeluaran yang sudah terjadi pada metode dana tetap. Sedangkan pada metode dana tidak tetap, jurnal pengisian kembali kas kecil yaitu sama seperti pembentukan kas kecil. Debit kas kecil dan kreditnya kas di bank sebesar jumlah yang ditentukan, yaitu Rp998.000. Sehingga pada tanggal 31 Desember perlu dibuat jurnal penyesuaian, yaitu mendebit semua pengeluaran yang terjadi pada tanggal 26, 27, dan 28 dengan kredit kas kecil sebesar jumlah pengeluaran yang terjadi, yaitu Rp570.000. Selanjutnya, pada awal periode harus dibuat jurnal pembalik agar saldo kas kecil kembali seperti sebelum saat diisi kembali.